warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ketilung 02 dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif di Sekolah SD Negeri Ketilung 02 oleh pembicara yaitu Bu Endah Kusniati SPD SD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Berikut ini merupakan susunan acaranya. 1. Yakni pembukaan. Acara kedua yaitu sambutan. Acara ketiga yaitu kegiatan inti, dilanjut dengan penutup. Demikian susunan acara yang berlangsung pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Amin. Semoga pembacaan basmalah dapat memperlancar acara pada hari ini. Selanjutnya, acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ketilung 02 kepada Bapak dan Ida SPD SD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segenap Dewan Guru yang saya hormati, khusus yang saya banggakan Ibu Endah Kusniati SPDD yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi atas segala nikmatnya sehingga pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis diseminasi budaya positif di sekolah di SD Negeri Ketilung 1 Ketilung 2. Para dewan yang saya hormati, patut kita berbangga hati, bersyukur hari ini di antara keluarga kita yaitu Bu Endah Kusniati bisa menyelenggarakan satu kegiatan momen penting dalam rangka untuk pengembangan diri yang hari ini adalah untuk Bu Endah, besok dan lusa gantian untuk yang lain. Bagaimana? Iya. Selamat untuk Mbak Endah yang hari ini bisa menjalankan diseminasi budaya positif di SD. Yang lain monggo kita berbagi ilmu. Untuk selanjutnya bahwa guru penggerak itu adalah sebuah keharusan bagi panjenengan, terutama yang masih muda-muda yang sudah nyuwun sewu, Bu Niken, saya, kemudian Pak Joyo cukup. Jadi tutwuri saja. Ya. Jadi monggo bagi para guru muda berprestasi jangan lupa bisa melalui jalur guru penggerak dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar. Selamat dan selamat sukses untuk Mbak Endah yang bisa menyelenggarakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Ketilung 2. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Endah Kusniati SPD SD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rizka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kebumen 02 yang telah mendukung saya untuk mengikuti program kegiatan Guru Penggerak. Kemudian Ibu Guru SD Negeri Ketilang 02 yang tidak pernah habis mensupport dan mendukung saya. Maaf, saya meremehkan terus untuk selalu membuat kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru dari SD Negeri Jatilawang 1 dan SD Negeri Kemantran 02. Terima kasih atas kehadirannya untuk acara diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu Guru semuanya, marilah kita bersama-sama untuk belajar mengenai budaya positif. Saya berada di depan sini bukan saya pintar ya Bapak dan Ibu, tapi saya kemarin belajar dan hari ini saya berbagi dengan Bapak dan Ibu. Kemudian nanti berikutnya Bapak dan Ibu yang berada di posisi saya, insya Allah. Sudah daftar semua kan Bapak dan Ibu? Saya nggak bosan-bosannya suruh ngingetin daftar. Tapi Mas Iqbal melotot ke saya, apa yang ngingetin daftar lagi. Baik, Bapak dan Ibu Guru semua, hari ini saya menyelenggarakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pelaksanaannya hari ini hari Sabtu yang sangat mepet dengan kegiatan yang lain, bahwa hari ini sebenarnya Bapak Kepala Sekolah juga ada kegiatan untuk voli. Kemudian Pak Nurdin juga ada voli, tetapi terima kasih sekali telah hadir di sini menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Baik, untuk slide berikutnya mohon dibantu Mbak Dewi. Oke. Untuk kegiatan hari ini biar kita semangat dulu, karena tadi menunggu saya mempersiapkan itu lama ya Bapak dan Ibu. Jadwalnya pukul 10.30 tapi ternyata pukul 11 kita baru mulai. Mohon dimaafkan. Ayo biar kita semangat, kita ice breaking dulu. Bapak dan Ibu, tangan saya kemana ini? Atas. Ini kemana? Ke depan. Ini? Ke samping. Kalau saya begini berarti kemana Bapak Ibu? Ke bawah. Oke. Bisa minta tolong berdiri semuanya, kita ice breaking sama-sama. Oke. Tangan di samping. Oke. Belajar fokus kita ya. Oke. Kedua tangan ya Bapak dan Ibu. Kebetulan saya pakai mic, jadi saya pegangnya satu aja. Tangan di atas. Tangan di samping. Oke, luar biasa. Masih ada yang sampai ngikutin saya. Oke, ini udah siap tapi konsentrasinya masih bagus. Untuk ice breaking-nya saya tambah satu lagi. Saya bikin clue-nya adalah berputar-putar. Boleh, silakan. Oke, dipersilakan duduk kembali. Clue-nya adalah berputar-putar. 5 ditambah 9 jadi 14. Kok kenapa 5 tambah 9 kok saya jadi 2? Oke, sekarang kita clue-nya berputar-putar. 12 ditambah 3 3. 11 ditambah 4 3. Sekarang kalau 10 ditambah 5 berapa? 10 ditambah 5 berapa? Clue-nya berputar-putar. 5. Yang berputar itu apa kira-kira? 3. Betul, sudah nyampe. Dari mana Mbak itu? Ayo. Apa asal Mbak? Clue-nya berputar-putar. Satu kali lagi ya. Oke. Clue-nya adalah berputar-putar. 10 ditambah 4 2. 9 ditambah 4 1. Ya. 9 tambah 4 1. Tadi 10 tambah 4 2. Sekarang kalau
7 ditambah 5 Nol. 12 pinter, udah nyampe berarti. Dikasih kuncinya itu. Dikasih kuncinya. Oke. Ini yang udah dikasih kuncinya. Katanya udah dikasih kuncinya ya Mbak. Ya curang ya, udah dikasih kuncinya. Oke, satu lagi diem-diem nih. Cluenya adalah dunia ini bulat. Dunia ini bulat. 16 adalah 1. 8 adalah 2. Kalau 68 adalah berapa? 3. Kok jadi kok ini bocoran maning? Oke. Bumi itu bulat berarti singkatan 00 ya Pak. 6 nolnya 1, 8 bunder-bundernya 2. Jadi kalau 68 bundernya ada 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu luar biasa. Sudah siap, kami masih semangat ya Bapak dan Ibu. Oke, next. Kita akan berlanjut untuk menyaksikan video. Sudah kenal ya? Oke, sudah kenal. Sudah kenal. Baik. Sebelumnya barangkali ada yang belum kenal. Setelah ice breaking kita baru kenalan. Perkenalkan, nama saya Endah Husniati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Ketelang 02. Bapak dan Ibu, mari kita saksikan sebuah video dan kita akan memperhatikan pembelajaran apa dari video ini, dari video yang akan kita
Bapak dan Ibu, kita telah menyaksikan bersama tadi video seekor beruang mendaki gunung. Oke. Dari video yang telah kita saksikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang kita dapat Bapak dan Ibu? Ada yang mau berpendapat? Boleh, silakan. Oke, silakan Ibu. Langsung saja mungkin mengenali potensi diri ya. Tadi kan tadi udah punya buku yang tajam untuk naik. Jadi ya perlu pakai apa yang kita ya ya nanti. Oke, ada yang lain? Luar biasa sekali Ibu Ike Evianti dari SD Jatilawang 1. Ada yang lain? Silakan. Malu-malu. Baik. Dari tayangan video tadi ada yang ingin menyampaikan? Idem. Oke, baik. Oke, slide berikutnya. Dari video pembelajaran tadi, video penayangan sebuah beruang yang menanjak mendaki gunung es. Seekor beruang ini mempunyai tujuan atau visi untuk bisa mencapai puncak sebuah gunung es. Dengan berbagai cara dia lakukan, dengan membawa martil, membawa segala macam perlengkapan untuk bisa sampai di puncak. Si beruang ini membawa perlengkapan tapi martilnya jatuh, dia sendiri jatuh, udah jatuh tertimpa martil tadi kepalanya ya Bapak dan Ibu. Beruang ini tidak menyadari tadinya bahwa tanpa memakai martil pun dia sudah bisa naik seperti yang disampaikan oleh Ibu Ike Evianti tadi. Dia kan punya cakar, punya kuku, dia bisa mendaki. Jadi martilnya jatuh pun dia masih tetap bisa naik. Tapi setelah sampai di tengah perjalanan masih tetap ada hambatan. Ketika sudah sampai di puncak tetap masih ada hambatan, ada rintangan. Sudah sampai di puncak, dipikirnya sudah sampai di puncak aman. Tapi ternyata gunung esnya ambruk. Gunung esnya ternyata ambruk. Begitu juga dengan kita Bapak dan Ibu. Kita punya visi, punya tujuan. Ketika kita merasa bahwa kita sudah mencapai visi kita, sudah tercapai, sudah aman nih. Ternyata belum Bapak dan Ibu. Ternyata hambatan dan rintangan itu selalu ada, baik dari faktor luar maupun faktor dari dalam. Next. Oke, kita punya pertanyaan pemantik nih Bapak dan Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Betul. Betul, oke. Ada yang berpendapat lain? Tidak betul. Tidak betul. Ada yang menjawab betul, ada yang menjawab tidak betul. Oke. Pertanyaan pemantik berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau tidak? Betul. Betul. Oke. Ada yang berpendapat lain? Tidak betul. Tidak betul. Pendapatnya ada dua, betul dan tidak betul. Oke. Cakep. Baik, berikutnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul atau tidak Bapak dan Ibu? Salah. Betul. Tidak betul. Salah. Betul, salah, tidak betul. Oke, ada 3 jawaban, betul, salah, tidak betul. Tambah satu lagi Bapak dan Ibu, tidak salah. Baik, dari pertanyaan pemantik ini nanti kita temukan jawabannya setelah pemaparan materi berikutnya. Nanti Bapak dan Ibu menemukan sendiri, oh ternyata begitu. Baik, berikutnya kita akan belajar di sini. Bukan berarti saya bisa ya Bapak Ibu, ini yang udah PPG duluan lebih hafal materi ini. Oke. Topik dalam eksplorasi konsep ini ada 6. Ya, semangat pejuang PPG yang sudah lolos. Doakan saya menyusul dan teman-teman yang lain juga menyusul. Baik, topik dalam eksplorasi konsep ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian
Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, materi yang pertama kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah saya mau minta bantuan salah satu Bapak dan Ibu nih untuk membacakan. Ya saya jangan saya terus yang ngomong. Silahkan Ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu. Ini biar semangat kamu bapaknya gini-gini. Iya, baik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat anak, menuntun Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Perubahan paradigma pada kegiatan ini kita akan belajar sama-sama untuk berpikir bahwa sejauh ini kita kepada siswa itu memerintah, kita merasa bisa memerintah anak-anak, kita merasa bisa mengintervensi anak-anak. Anak-anak kalau berangkatnya siang nanti nilainya jelek. Anak-anak kalau sering nggak berangkat nanti tidak naik. Anak-anak ini akhirnya berangkatnya cepat, tapi hanya karena biar dapat nilai bagus. Anak-anak ini akhirnya berangkat terus hanya karena ingin naik. Tidak ada motivasi dari diri agar saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin berangkat pagi dan rajin belajar biar saya menjadi anak yang pinter, biar saya jadi orang yang lebih berguna. Jadi ada 2 faktor, internal dan eksternal. Baik Bapak Ibu, kita permainan lagi nih. Coba nih, yang punya pasangan berhadapan-hadapan. Silakan Mbak Dea sama Bu Evi boleh. Oke. Berhadapan-hadapan. Satunya menjadi A, satunya menjadi B. Oke, silakan berhadapan-hadapan. Ini Pak Agung sama Pak Yusuf kayaknya lagi nggak akur ini. Silakan berhadapan-hadapan. Yang menjadi A yang sebelah kanan ya Bapak dan Ibu. Kanan, oke. Kanan menjadi A, kemudian yang kiri menjadi B. Baik Bapak dan Ibu. Yang kanan yang A, ya. Yang A ini Anda dan teman Anda 1, 2. Kita misal kalau di sini sobek secari kertas kemudian digenggam ya, kita pura-puranya sangat kertas ya. Karena mempersiapkan kertas tadi. Sebenarnya sudah ada pertanyaan tapi lupa. Ini ada. Luar biasa mempersiapkan diri. Oke, yang akan mengepalkan tangan dengan membawa sesuatu di genggamannya. Ya. Kemudian yang B meminta si A untuk membuka genggamannya. Silahkan dilakukan. Kira-kira si A ini yang menggenggam ini, dia akan membuka tangannya apa tidak? Punya saya tidak, karena pelit. Oh. Oke,
dan bapak genggam erat-erat. Kemudian ada orang yang menyuruh bapak dan ibu ini buka genggamannya. Dari mulai halus, buka dong, nggak boleh. Buka nggak? Boleh. Ya, sampai dipaksa, ditepok nih kayak tadi nih. Terus kan ditepok, buka, dibuka. Kira-kira bapak dan ibu membukanya atau tidak? Punya sesuatu di genggaman, ada yang minta dibuka, kira-kira bapak dan ibu mau membukanya atau tidak? Tidak. Oke. Ada yang tidak. Kata Pak Didin kalau nggak mau dibuka berarti pelit. Sangat rahasia sekali. Sangat rahasia sekali. Boleh itu. Oke. Boleh. Boleh. Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh itu kenapa bapak dan ibu kok nggak boleh dibuka? Karena dalam genggaman itu ada sesuatu yang berharga dan sangat penting untuk diri saya. Contohnya, suaminya itu nggak boleh ini. Halnya yang di dalam genggaman bagaimana? Karena yang ada dalam genggaman tangan saya adalah sesuatu yang sangat berharga untuk diri saya sendiri. Baik, terima kasih luar biasa. Aplaus buat Ibu Niken. Bapak dan Ibu Niken sudah tepat. Yang digenggam itu sangat berharga, makanya diminta nggak boleh. Bukan pelit tadi, bukan ya. Jadi yang digenggaman itu sangat berharga. Jadi ini kok ada yang genggam, ada yang nyuruh buka. Ini Bu Endang nyuruh ngapain sebenarnya? Sebenarnya nyuruh ngapain sih? Kok udah tua-tua disuruh genggam buka? Ini suruh ngapain sebenarnya? Bapak dan Ibu, sebenarnya di sini, oke, next Bu Dewi. Sebenarnya di sini kita ini belajar menggenggam sama nyuruh buka. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya di sini kita memegang suatu prinsip. Prinsip ini kalau misalnya ada orang lain yang memaksa kita mengikuti jalan pikirannya dia yang tidak bagus, alurnya dia yang tidak bagus, maka karena kita punya prinsip, kita tidak akan terpengaruh. Iya kan Bapak dan Ibu? Iya. Dan kemudian yang pegang kendali atas diri kita itu sebenarnya siapa? Diri sendiri, betul. Kita menggenggam sesuatu yang prinsip, kita mau membuka atau tidak, itu kendalinya ada pada kita. Sesuatu yang prinsip ini ternyata bermanfaat buat orang banyak, maka dengan sukarela kita akan membuka, kita akan berbagi ilmu kan? Ya kan? Kita akan sukarela berbagi. Seperti Bapak dan Ibu kuliahnya jauh-jauh, ngajar SD, berbagi ilmu dengan anak-anak, sukarela kita berbagi. Betul Bapak dan Ibu? Betul. Tetapi ketika prinsip itu disuruh mengikuti orang lain yang prinsipnya tidak relevan dan lain sebagainya, atau misalkan ini ilmu yang saya miliki ini kalau saya berikan ke kamu itu tidak menjadi manfaat, atau misalkan justru membawa ketidakbaikan, maka ini ilmunya tidak akan dibagikan. Misal seperti itu. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Siap, bisa. Baik, nanti kita praktekkan ya Bapak dan Ibu. Siap. Oke. Bapak dan Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, ini ilusi kontrol. Ilusi itu apa sih Bapak dan Ibu? Hayalan, Bu. Hayalan. Oke, Pak Agung. Hayalan. Ada yang lain? Angan-angan. Angan-angan, boleh. Ada lagi? Gambaran. Gambaran, boleh. Ada lagi? Bayangan. Oke. Bapak dan Ibu, kita merasa bahwa kita ini seorang guru. Ilusi guru mengontrol muridnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi Bapak dan Ibu, sama seperti yang kita praktekkan tadi. Ilusinya kita bisa nyuruh anak itu membuka tangannya, tapi ternyata kendalinya ada pada diri kita, maka kita tidak bisa memaksakan orang lain.
karena kendalinya ada pada diri sendiri. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang tadi saya sampaikan, yang memiliki kontrol itu siapa? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan dan lain sebagainya. Nanti boleh saya bagikan PPT ini, barangkali ada yang membutuhkan untuk kegiatan belajar. Jika ada yang membutuhkan, silakan, boleh sekali. Berikutnya Mbak Dewi. Boleh jawab? Boleh, silakan. Oke. Kalau dulu Disiplin positif. Semangat tadi untuk kuliahnya. Oke. Teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti yang penjelasan di awal tadi saya sampaikan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang berikutnya, apa ini? Kacamata saya di mana ini? kayak di atas kepala. Reaksi kebutuhan, ide, reaksi kebutuhan kita yang berbeda. Baik Bapak dan Ibu. Ya, disiplin positif ini. Baik, makna disiplin positif nanti kita akan jelaskan berikutnya. Kemudian ada teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, berikutnya. Apakah makna disiplin? Bapak dan Ibu, kita berbagi suara, monggo Pak Yusuf. Makna disiplin telah berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Makna disiplin, seperti yang Pak Yusuf tadi sampaikan, kita fokus pada yang di blok merah ya Bapak dan Ibu. Belajar sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perlakuan, perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak dan Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next. Kita masuk pada materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Yang namanya merdeka itu bukan berarti saya diperintah untuk ayo kamu berhitung, ayo kamu membaca, tapi dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ayo, aku pengen pinter, maka aku harus belajar. Aku ingin bisa matematika, aku harus rajin menghitung. Misalnya seperti itu. Jadi bukan hanya diperintahkan oleh guru untuk belajar, tapi dia mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk bisa menjadi anak yang lebih maju. Next. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, motivasi dari luar juga. Untuk menghargai diri sendiri, saya ingin menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi dari dalam. Bapak dan Ibu, kira-kira jika ada dua motivasi, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam, kita tidak memikirkan murid kita, tapi memikirkan diri kita. Misalkan diri kita nih, aku mau rajin bikin administrasi kelas ya Pak. Nanti kalau administrasi kelasnya rapi, dapat nilai bagus, nanti saya dipromosikan jadi wakil kepala sekolah oleh kepala sekolah saya misal. Nanti saya dapat bingkisan dari kepala sekolah saya kalau saya administrasinya lengkap, misal seperti itu. Itu kan faktor internal atau eksternal? Eksternal dari luar. Jadi faktor eksternal itu tidak akan membuat kita berjalan selamanya, tapi hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Saya ingin mendapatkan hadiah, maka saya harus seperti ini. Tapi kalau motivasi internal, itu motivasinya untuk diri saya sendiri. Aku mau berangkat pagi bukan karena aku hanya seorang PNS, bukan hanya seorang P3K, tapi saya berangkat pagi karena saya ingin memperbaiki kedisiplinan diri saya. Saya berangkat pagi untuk mengejar mimpi saya. Saya pulang siang bukan karena PNS atau ASN P3K, tapi karena saya merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki diri saya. Misalkan seperti itu. Itu motivasi internal. Percaya Bapak dan Ibu, semuanya akan berbalik pada kita. Baik pembelajaran di kelas, baik dalam kehidupan di rumah, semua yang kita lakukan akan berbalik pada diri kita. Dan akan terus berjalan jika motivasinya dari dalam. Tapi kalau motivasinya dari luar, mau dikasih hadiah baru belajar. Nanti kalau nggak dikasih hadiah terus tidak belajar. Tapi kalau motivasinya dari dalam, aku pengen pinter, aku ketinggalan dia belajar dengan sendirinya. Tapi kalau gurunya besok yang bisa menghitung, Bu Guru kasih permen, anak itu belajar. Tapi ketika hari kedua tidak dikasih permen, anaknya tidak belajar. Baik, next. Tindakan guru di sini akan termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat apa? Karena terlambat ke sekolah. Disuruh mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Pinter-pinter nih. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, baik, luar biasa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Konsekuensi hukuman. Baik. Baik, kita lihat jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, jeng, hukuman dan konsekuensi. Kenapa ini sama-sama disuruh lari lapangan, tapi yang di atas kok lari di lapangan bukan merupakan hukuman, kemudian yang di bawah ini sama-sama berlari mengelilingi lapangan, tapi kok ini konsekuensi? Kenapa Bapak dan Ibu? Acaranya berbeda, Bu. Acaranya berbeda, baik. Ketinggalan pemanasan jadi larinya buat pemanasan. Oke, ketinggalan pemanasan jadi larinya buat pemanasan. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ternyata pinter-pinter. Ini jangan-jangan yang ngomong di depan cuma membacakan ini. Baik, kenapa yang di atas itu termasuk hukuman, kemudian yang kegiatan olahraga ini 10 menitnya disuruh lari kok konsekuensi? Betul jawaban dari Bu Ike tadi. Karena apa? Karena ini pelajaran olahraga, jadi nyambung, ada korelasinya. Sekarang kalau pelajarannya matematika di kelas hukumannya lari, berarti tidak nyambung. Betul sekali, tidak ada korelasinya. Jadi dianggaplah 10 menit ini terlambat untuk pemanasan. Betul, luar biasa. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak dan Ibu, hukuman dan konsekuensi perbedaannya apa sih? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Bedanya apa Bapak dan Ibu? Menyakitkan. Menyakitkan harus terjadi. Sakit banget Pak dibingung ya, sakit banget. Baik, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu dalam jangka waktu yang singkat atau sebentar. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan dan lain sebagainya. Nanti bisa diakses Bapak dan Ibu. Oke, next. Dihukum oleh penghargaan. Apalagi ini dihukum oleh penghargaan. Bapak dan Ibu, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak dan Ibu. Jadi kalau motivasinya dari luar, seperti dapat hadiah, kita semangat karena mau dapat hadiah. Tapi kan hanya sesaat. Modong orang ingin hadiah, nggak mau. Iya, betul. Baik, berikutnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah, ini biar nggak ngantuk ini. Silahkan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sumber Gosen 2004.
Baik, terima kasih. Apa itu restitusi? Restitusi sebenarnya kita itu sudah melakukan Bapak dan Ibu. Hanya saja bahasanya saja kita bukan tidak tahu, tapi belum terbiasa mendengar. Next, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada hukuman dan ada disiplin. Disiplin ini ada konsekuensi dan ada restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi apa ya Bapak dan Ibu? Hukuman. Baik. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tapi restitusi merupakan pilihan. Restitusi merupakan pilihan. Baik. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman itu tidak nyaman. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menghasilkan untuk jangka pendek ini untuk konsekuensi. Kemudian yang restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu negatif atau positif Bapak dan Ibu? Negatif. Sepakat negatif? Tergantung permasalahannya. Baik. Kalau konsekuensi positif. Kalau restitusi positif. Baik. Bapak dan Ibu, identitas gagal dan identitas sukses di sini kita dapat melihat dari hukuman dan disiplin. Disiplin di sini ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini merupakan negatif karena menyakiti dalam jangka waktu yang panjang. Betul. Kemudian konsekuensi netral, menyakiti tapi dalam jangka waktu yang pendek, nanti sembuh sakitnya. Kemudian kalau restitusi itu positif karena penyelesaian masalahnya ditawarkan. Kamu mau seperti apa? Jadi yang meminta itu anak itu sendiri. Misalkan ada anak berantem, kamu mau ngapain? Aku mau minta maaf. Itu kan dari anak berarti. Betul Bapak dan Ibu? Betul. Bukan kita yang nyuruh anak minta maaf, tapi kita menawarkan. Terus kamu mau bagaimana? Kamu mau seperti apa? Begitu. Baik, next. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita di sini ada sebuah kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di
depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Baik. Kenapa tidak setuju Bapak dan Ibu? Membiarkan murid-murid yang lain menertawakan Iva. Oke, karena Pak Seno membiarkan murid yang lain menertawakan Iva. Baik, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Menyakitkan, sakit banget. Oke. Next. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, kita di sini akan memahami apa itu keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas itu apa sih? Bapak dan Ibu, kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor atau kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Next. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, tadi kita ditanya kalau naik motor kenapa harus pakai helm? Ada yang biar gak ditilang, ada yang biar aman kalau jatuh kepalanya terlindungi. Berarti yang merupakan peraturan itu yang mana, Bapak dan Ibu? Biar tidak ditilang, takut sama Pak Polisi ya? Baik, next. Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini saya punya contoh. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Dan di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana, Bapak dan Ibu? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang merupakan keyakinan kelas yang mana, Bapak dan Ibu? Dengan mengucapkan salam. Datang dengan mengucapkan salam. Baik, ada yang lain? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Baik, keyakinan kelas itu mengandung kalimat yang positif. Iya, berarti keyakinan adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Besok-besok kita saling menyayangi ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Next ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel Y dan T. Baik, ada hormat, bekerja, dan diterima, dan dilindungi. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Oke. Di sini kita ada hormat, kita ingin dihormati. Kita juga di sini ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Terlihat seperti menghormati, tidak terlihat seperti menghormati. Contohnya yang seperti apa sih? Terlihat seperti menghormati. Bapak dan Ibu, saya agak kesulitan kalau tidak memakai kacamata, saya agak mundur. Dan ternyata masih kurang jelas. Oke. Datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Sama, saya masih suka hadir terlambat. Berarti saya masih tidak tampak seperti ya Pak. Wale. Setelah ini kita perbaiki sama-sama ya Bapak Ibu. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangannya masih lepas dulu.
jam makan siang ya. Oke, kita lewati jam makan siang, nanti agak terlambat sedikit. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Untuk tadi tabel Y dan tabel T, kita nanti akan pelajari lebih mendalam lagi di sesi yang lain ya Bapak dan Ibu karena keterbatasan waktu. Baik, untuk peraturan dan keyakinan kelas, di sini untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah untuk kesehatan. Baik, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar, antri. Gunakan masker. Untuk apa sih masker? Kesehatan, betul sekali, luar biasa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Baik. Pembelajaran berikutnya adalah kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan pemantiknya di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang ke teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukannya? Next. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan. Bapak dan Ibu, kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar manusia. Baik. Ketika Doni ditanya sama Bu Guru, Doni kenapa ambil makanan temannya? Jawaban Doni adalah, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah makanan untuk bertahan hidup, betul. Kemudian agar teman-teman memperhatikan saya cari muka nih biar teman-teman perhatian sama saya, padahal saya gak lapar. Iya, betul. Makanya saya itu pengen diperhatiin. Padahal mah gak lapar, minta aja Bu biar saya diperhatiin sama teman-temannya. Berarti kebutuhan Doni adalah cinta dan kasih sayang. Saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Itu berarti kebutuhan dasarnya apa? Penguasaan, betul. Saya bosan sama bekal yang dibawakan ibu saya. Berarti kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Saya senang mengganggu teman-teman, ganggu temannya itu senang. Habisnya wajah mereka lucu-lucu, imut-imut. Itu adalah kesenangan. Iya, betul sekali. Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol.
Bapak dan Ibu, kita lanjutkan, masih ada 2 materi lagi. Bersabar Bapak dan Ibu, silakan boleh sambil menikmati yang ada. Kalau tidak ada ya anggap saja ada. Baik, 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu, di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses ada 2 Bapak dan Ibu. Kontrol dari luar dan kontrol dari dalam. Bapak dan Ibu, di sini posisi kita sebagai guru itu apakah yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan sama-sama. Guru berbuat, guru menghardik, menunjuk-nunjuk muridnya. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini begitu. Bu guru kecewa sama kamu. Kemudian yang menjadi teman. Kalau menjadi teman itu guru akan membuat alasan misalkan seperti ini. Ayo dong dikerjakan, kalau kamu nggak mengerjakan nanti bu guru dimarahin kepala sekolah. Seperti itu misalkan, ayo dong kerjakan demi bu guru, masa kayak gitu aja kamu nggak mau mengerjakan, seperti itu. Kemudian kalau sebagai pemantau, guru itu menghitung dan mengukur. Misalkan dengan kalimat apa peraturannya. Misal anak datang terlambat nih, maka ditanya apa peraturannya. Sekolah kita aturannya bagaimana? Anak kan akan teringat bahwa peraturan di sekolah ini masuk pukul 7, kok dia datang pukul 8? Misal seperti itu. Kemudian sebagai manajer, kalau sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini di sekolah ini, apa yang kita yakini di kelas ini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah posisi sebagai manajer. Dan posisi di mana terbaik sebagai guru? Menurut Bapak dan Ibu, sebagai apa posisi terbaik kita sebagai guru? Ada yang mau berpendapat? Posisi terbaik ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Posisi apa yang menurut Bapak dan Ibu paling proporsional sebagai guru? Manajer. Sebagai manajer, baik, luar biasa. Jangan-jangan sudah mempraktekkan ya Pak Agung ya? Oh iya dong, baik. Terima kasih Pak Agung, lanjutkan. Berbagi praktek dengan teman yang lain, biar teman yang lain juga bisa menjadi memposisikan dirinya sebagai manajer di kelas masing-masing. Baik, pertanyaan-pertanyaan nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kami tidak pernah melakukannya. Ini termasuk penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Ini maksudnya apa? Teman. Oke. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang di hari ini? Masuk pada pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu ya selalu aja ngumpulin tugasnya yang terakhir. Kamu ini ya nggak pernah garap PR. Kamu ini ya datangnya terlambat terus. Ini merupakan penghukum. Jadi saya kasih aplaus, kasih bintang 10 buat Pak Agung yang sudah mempraktekkan sebagai manajer di kelas. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Slide berikutnya. Kita masuk pada materi yang ke-6. Kita masuk pada materi segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu di sekolah, bukan pada masalahnya,
tapi pemecahan masalah. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah. Bapak dan Ibu, ini adalah pendapat Dian Goosen. Next. Landasan filosofi dari restitusi yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Kemudian setiap manusia tahu jika berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Kemudian yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena dirinya sendiri yang menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan. Bapak dan Ibu, berikutnya proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses dan merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga orang lain. Kemudian individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang di sekitarnya. Berikutnya, Bapak dan Ibu, langkah-langkah utama dalam restitusi ini yang pertama adalah ciptakan suasana yang positif. Yang kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Kemudian yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Di sini ada segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini menggambarkan ketika kita menyelesaikan permasalahan kita dengan anak-anak didik kita di sekolah. Kadang-kadang di sekolah, apalagi di kelas rendah, masih suka ada yang ngecek-ngecek temannya, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit berantem. Ada di kelas Bapak Ibu yang seperti itu? Banyak, berarti sama Bapak dan Ibu. Di saya juga ada, apalagi saya ngajar kelas 1 Bapak dan Ibu. Itu kasus seperti itu hampir setiap hari. Dan kita bikin keyakinan kelas, tapi keyakinan kelas masih sering dilanggar, belum mengena di hati anak. Jadi kayak belum menjadi keyakinan gitu, karena keyakinan tapi kok masih ada yang nangis, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua kita memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga kita menanyakan keyakinan kepada anak. Bapak dan Ibu, ketika kita menyelesaikan permasalahan kita di kelas, biasanya masih sama seperti saya. Saya sering sebelum mempelajari materi restitusi ini, saya juga sering seperti itu Bapak dan Ibu. Anak-anak, kamu kenapa sih kok masih suka ngejek temannya? Seperti itu. Saya sebelum mempelajari ini masih sering melakukan hal itu Bapak Ibu. Tapi setelah mempelajari materi ini, saya juga belajar untuk melakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini pada proses menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Karena segitiga restitusi tadi ada 3 proses ya Bapak dan Ibu guru semua. Kita yang pertama menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu ya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas.
Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian berikutnya, kalau kamu menanyakan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini bagian dari menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kayak contohnya tadi, si Doni mengambil makanan. Alasannya apa sih pada kasus Doni tadi ya Bapak dan Ibu? Baik, guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini adalah validasi kebutuhan Bapak dan Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Misal seperti itu. Baik, kemudian tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada siswa. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bapak dan Ibu, guru ketika menemukan anak bermasalah kemudian berusaha menanyakan keyakinan anak. Yang pertama misal seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalkan kita sudah membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Misal seperti itu. Ini adalah proses menanyakan keyakinan. Baik, Bapak dan Ibu, intervensi 30 detik. 30 detik untuk kegiatan intervensi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini intervensi kepada anak-anak ketika anak-anak berbuat kesalahan, melanggar peraturan atau melanggar keyakinan. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan ketika anak ini lagi, contohnya si Doni tadi, ambil makanan temennya. Apakah hal seperti itu yang sebenarnya Doni mau? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apakah itu sudah menjadi seperti yang kamu inginkan? Misalkan seperti itu. Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Apakah ibu bisa membantu? Kadang-kadang dengan kalimat seperti itu, orang tua saja kalau ditanya lagi pusing banyak masalah ditanya, kamu ada masalah apa? Bisa saya bantu? Itu meleleh ya Bu. Apalagi anak-anak. Kalau lagi ada masalah ditanya seperti itu, biasanya nangis dulu sebelum menjawab Bapak dan Ibu. Nangis dulu sebelum menjawab. Tapi kemudian jika kita melakukan 3 langkah ini, diharapkan siswa ini dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, kemudian akan berdampak positif dalam jangka waktu yang lama. Baik, berikutnya contoh budaya positif yang sudah dilakukan di kelas kita atau di sekolah. Kita akan menyusun kesepakatan kelas. Ada latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan. Kalau dukungan tentu kita dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan lingkungan sekitar. Baik, berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah mendengarkan atau menyimak materi dengan panjang lebar, tadi ada 6 poin materi ya Mas Iqbal ya. Mas Iqbal sampai dikira udah selesai, ada lagi, udah selesai, ada lagi. Baik, setelah membuat kesepakatan kelas, saya merasa pembelajaran menjadi lebih nyaman.
misalkan seperti itu. Kemudian anak menjadi lebih aktif. Kemudian komunikasi antar dua arah murid dan guru menjadi lebih baik. Kalau dulu belum merasakan hal seperti ini karena tidak ada kesepakatan kelas, karena cenderung anak-anak adalah diperintah oleh guru. Sementara orang itu kalau diperintah sebenarnya tidak suka. Baik Bapak dan Ibu, materi-materi yang disampaikan tadi semoga bisa membawa kebaikan dan perubahan untuk dunia pendidikan, terutama untuk saya sendiri di kelas, di sekolah, dan bisa menyebar ke teman-teman semua. Baik Bapak dan Ibu, refleksi kegiatan hari ini setelah saya berpanjang lebar menyampaikan materi sampai Mas Iqbal berkali-kali menarik nafas, kira-kira refleksinya apa Mas Iqbal? Monggo. Pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi ini, bahwa pemahaman tentang hukuman itu tidak menjadikan anak menjadi baik, malah semakin bertambah tidak baik. Sedangkan seperti kesepakatan kelas dan lain sebagainya membuat anak lebih sadar diri untuk berperilaku baik, seperti itu. Terima kasih buat Mas Iqbal. Ini berarti kelihatannya menarik nafas panjang, tapi ternyata memperhatikan, luar biasa. Ada yang mau memberikan refleksi bagaimana perbedaan nyata terlihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang mau menyampaikan? Monggo barangkali. Hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa, restitusi seperti apa? Kok saya baru menyadari, padahal sebenarnya ini udah kita lakuin, cuman kita itu belum terbiasa mendengar bahasa konsekuensi, restitusi, dan hukuman. Ada yang ingin menyampaikan? Monggo Mbak Ike Evianti. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi agak menyakitkan dalam waktu yang pendek ya, cepat harus terjadi. Dan restitusi itu pilihan, memberikan pilihan kepada anak. Baik, terima kasih Mbak Ike Evianti, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Ike Evianti. Ternyata memperhatikan, saya kira ini ngantuk tadi, soalnya aplaus lemes tadi ya, ternyata memperhatikan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya. Setelah kita mempelajari materi, saya ingin memutar sebuah video kegiatan saya kemarin dengan anak-anak. Minta perhatiannya sebentar, 2 menit lagi Mas Iqbal.
Baik Bapak dan Ibu Guru, terima kasih. Tadi adalah sebuah contoh kasus kecil yang sebenarnya kita hadapi setiap hari, apalagi kalau di kelas rendah itu ejek-ejekan orang tua sudah menjadi makanan pokok ya Bapak dan Ibu. Iya, nasional. Kata Pak Didin sama Bu Ika adalah makanan nasional. Iya, dan cara menyelesaikannya adalah menggunakan segitiga restitusi. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Akhirnya kita sampai di penghujung acara diseminasi kegiatan hari ini, yaitu budaya positif. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Rizka. Demikian tadi pemaparan diseminasi oleh calon guru penggerak kita Bu Ender Kusniati SPD. Semoga dari pemaparan materi tersebut bisa bermanfaat dan membawa perubahan kepada diri kita dan dapat kita terapkan juga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa ya, waktu berlalu dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat dan kita berada pada sesi penutupan. Alangkah lebih baiknya dengan menutup kegiatan hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Apabila dalam tutur kata terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.